Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di salah satu situs bersejarah juga di Kabupaten Indramayu, yaitu Vihara Dharma Rahayu di Cialon Cimanuk, Indramayu. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih cerita, sejarah, mitos maupun tradisi terkait dengan situs Vihara Dharma Rahayu ini. Kita akan masuk ke dalamnya ya teman-teman. Oke sahabat Napak Tilas, kali ini saya bersama pengurus Vihara Dharma Rahayu di Indramayu. Kita akan coba explore ya, bagaimana sih cerita atau sejarah terkait dengan Vihara ini, dan kita akan coba explore juga ada apa aja sih di Vihara Dharma Rahayu ini. Kok boleh diceritakan terkait dengan sejarah Vihara ini? Ya, kalau sejarah ini memang dulunya memang kayak Konsul di sini ini dulunya memang pedagang, pengusaha gitu dulunya di wilayah Cimanuk ini. Nah, karena memang dia memang istilahnya orangnya begitu bagus sama orang, ya amal perbuatannya, orang yang susah memang mesti dibantu. Nah itulah, jadi makanya dia jadi dewa lah gitu, macam kayak kita itu kalau kita muslim kan nabi gitu ya. Nah, ya itulah contohnya. Nah itu tahun berapa Pak? Ya tahun itulah 1848 itu dia ini. Ya kalau 1848 mah bukannya dia ini berdirinya kelenteng, setelah itu dia usaha di Pulau Jawa dulu sebelumnya. Nah setelah dia sukses ya bikin tempat ibadah gitu. Nah itu. Nah di sini ada apa aja? Ada kereta, zaman dulu orang meninggal. Nah ditariknya pakai kereta dulu zaman dulunya. Nah kalau yang ini batu-batu lisan itu memang yang sudah kayak makam-makam yang di sini udah dibongkarin, yaitu lisannya dititipkan di kelenteng sini di Dharma Rahayu kayak gitu. Di sini kan makam udah pada nggak ada mas. Oh nggak ada. Iya, jadi pada dibikin perumahan. Ya nggak tahu lah sebetulnya kan dipindahkan ya. Sebetulnya di sini ya nggak tahu, jadi kalau yang udah nggak datang ya dibongkar. Nah ini di kereta ini di sini, kereta zaman dulu orang kalau meninggal ditarikkan pakai kereta ini. Ini estimasi tahun berapa? Wah. Nah ini ya kita kurang tahu kalau ini ya, kalau tahun-tahunnya kita nggak tahu masalah kereta ini. Tapi ya mungkin semenjaknya berdiri kelenteng udah ada kereta ini ya. Itu memang mesti dipakai kereta sih kalau zaman dulu. Oh, terakhir kapan itu dipakai? Dipakai ya udah tahun itu ya tahun 70 masih dipakai waktu itu ya. Nah sekarang ya udah nggak ada, udah nggak dipakai lagi. Lisan ini yang pada dititipin sini, udah orangnya pada nggak ada ya udah. Saya taruh sini aja udah. Ya tahunnya udah agak tua juga ini sebetulnya sih. Tapi kita kan nggak bisa bahasa ini, bahasa Mandarin. Bahasa ini orang-orang yang meninggal nih. Kalau nama-namanya nih. Kalau kakak kita dulu ya sekolah sih ya. Dulu kan ada sekolahan Mandarin di sini. Tahun 60 itu ditutup. Nah, kawan biasanya kalau yang datang ke sini dari mana aja? Nah, orang-orang Kalimantan yang usaha di Indramayu. Oh? Nah, kayak orang Medan, orang Bangka, ya Riau. Tapi orang-orang pendatang itu pada usaha di sini. Oh, oke. Ya, kalau orang sininya mah udah habis. Sebagiannya udah nggak ada lah. Orang tuanya udah pada meninggal, anak-anaknya pada nggak ada di sini. Nah kayak gitu, Mas. Jadi umatnya di sini sebetulnya orang sininya udah nggak ada. Udah. Jadi rata-rata pendatang ya? Pendatang.
Ya 1-2 lah ini orang sininya sih yang ngurus aja gitu. Dalam satu vihara ini ada Ada 2. tempat ibadah. Iya, tempat ibadah. Oke. Heeh. Yang di sini adalah Ya ini Konghucu. Konghucu. Di situ. Buddha. Iya Buddha. Oke. Karena waktu itu kan Konghucu kan belum diakuin. Oh ya. Jadi kan itunya Buddha. Dharma Rahayu itu ya memang Buddha dulu. Buddha. Nah setelah ini kan udah diakuin agamanya Konghucu udah diakuin. Nah ini tempat ininya Buddha di sini. Oh. Buddha di sini. Boleh masuk ya? Ya, sok boleh masuk. Masuk aja sini. Nah, Kalau di sini dewanya dewa apa? ini Mak Wan Im. Dulu mah lagi sebelumnya COVID itu jadi sebulan itu 2 kali ke sini. Setelah COVID udah berhenti sampai hari ini belum ada lagi yang ke sini, yang kebaktian di sini. Karena ya memang jauh umatnya juga memang nggak ada. Kayak gitu. Kalau yang lain-lain kan ada. Kalau ada sekolahannya yaitu pasti setiap hari ada kebaktian juga. Kayak di kelenteng-kelenteng Cirebon masih banyak ini ada sekolahannya. Makanya kalau di Indramayu ya udah nggak ada lah. Dibilang nggak ada aja udah. Berarti ini. yang ibadah di sini hampir nggak ada? Hampir nggak ada. Tapi kalau sembahyang mah disembayangin semua sih. Kalau ada orang sembahyang, ya walaupun Konghucu tetap di sini juga disembayangin. Sama gitu mas, tetap. Kalau di sini ada tradisi-tradisi nggak Pak Wan? Tradisi gimana? Ada, setahun tuh memang kalau ini kan ulang tahunnya Kongso Lakwaya setiap bulan 2 itu. Bulan 2. Februari. Nah ini kan mau menjelang pemilu ya mungkin nggak ada. Ya. Paling juga di dalam aja lah rame-ramenya juga. Biasanya tradisinya ya keluar keliling. Ada barongsai naga apa keliling dong. Kongsonya juga memang diarak gitu lah. Ya sampai keliling ke ini aja kota Indramayu. Ya ini tempatnya Konghucu di sini. Ya dewanya ini Lakwaya. Oke. Achengbyo kalau nama ininya sih Achengbyo. Iya. Lakwaya itu iya. Dewanya? Iya, dewanya kan itu tengah. Ini atas masih dulu? Masih zaman dulu ini. Masih zaman dulu semua ini. Ini mas. Masih belum di ini masih utuh semua ini. Iya. Nah kalau gambar-gambar yang di dinding itu ceritanya gimana Pak? Ini kita kurang tahu nih. Ya zaman peperangan Cina di sana lah.
Cina di ininya sungkonya ya waktu zaman dulunya, zaman peperangan gitu waktu. Belum teridentifikasi ceritanya ya. Ya belum tahu kita. Karena saya ke Kelenteng Jamblang juga, Ada juga ya. keramiknya banyak. Banyak, Dan iya. cerita. Kita nggak bisa ceritain tentang hal yang ini ya, nggak bisa, nggak tahu lah. Jadi kayak sih zaman dulu itu, ini orang tua zaman dulu kan yang ngobrol sama kita itu. Ya. Jadi zaman di Cina itu peperangan terus. Jadi makanya pada pergi dari Cina itu kemana-mana. Nah makanya seluruh dunia nih pasti Cina ada. Tuh, nah itulah sampai yang datang di Pulau Jawa ya di sini nih, Indramayu. Katanya sih begitu. Jadi kalau setiap bulan kan 2 kali sembayangan di sini, sembayang sajian itu. Ya memang kalau sembayang mah kapan saja. Ini mah kalau yang sembayang ininya mah 2 kali 1 bulan itu. Sajian buah gitu. Jadi sembahyang itu ke Tuhan dulu. Tuhan kan satu ya. Yang di mana? Depan itu. Depan tuh. Sembahyang ke Tuhan dulu satu. Yang itu. Jadi sembahyang kan ke Tuhan dulu. Kalau ini kan asalnya orang. Ya, baru kita ke sini. Sembahyang tetap ke Tuhan dulu. Tuhan kan satu. Ya. Yang di depan itu ya? Ya, depan dulu. Habis depan baru masuk. Itu. Ini namanya kan tikong. Tikong itu Tuhan. Kalau orang Cina bahasanya tikong ya. Kalau di sini untuk sembahyang itu ke Tuhan dulu, satu Tuhan kan. Nah, baru ke dewa. Nah, itu. Ini tahap pertama di sini. Pertama ya? di sini. Ya, Jadi sini baru ke dalam. Ke dalam ya? Ya. Di situ atau ke situ? Nah, habis ke situ semua udah balik ke sana. Ke kiri. Habis ke kiri ke kanan. Nah, ke kanan ya penghabisan ke Buddha sini. Buddha sini. Ya, itu. Dulunya Buddha itu di sini. Dulunya Buddha di sini. Sini, yang ini nih Buddha nih. Namanya pagoda ini. Pagoda. Ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya liputan kali ini di Vihara Dharmayu. Ini adalah salah satu vihara tertua di Indramayu, tepatnya di Jalan Veteran di Kabupaten Indramayu. Ya. Sampai ketemu di liputan selanjutnya.